Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Rifa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corney. Serupa dengan Rifa, terdakwa Maya Kusmaya divonis pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Edward Corney dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Ketiga terdakwa ini juga dikenakan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menjadi uang pengganti. Meski putusan telah dibacakan, pihak penasehat hukum menegaskan masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Anak dari pengusaha Riza Khalid tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek penyewaan terminal BBM dan pengadaan kapal yang merugikan negara triliunan rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Keri Adrianto terbukti bersalah dan wajib membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 2,9 triliun rupiah. Hakim meyakini adanya campur tangan ayah terdakwa Riza Khalid dalam memasukkan proyek sewa terminal BBM PT Orbit Terminal Merak ke dalam rencana investasi Pertamina tahun 2014. Proyek tersebut dinilai bukan merupakan kebutuhan mendesak perusahaan dan hanya memperkaya diri sendiri. Selain terminal BBM, kasus ini juga menyeret proses pengadaan 3 unit kapal yang dianggap tidak sesuai kaidah lelang. Total kerugian negara dari kedua proyek ini mencapai triliunan rupiah serta jutaan dolar Amerika Serikat. Terpidana kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Muhammad Keri Adrianto Riza, pemirsa, mengatakan mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Keri menyebut akan terus melanjutkan upaya hukum demi mencari keadilan. Ya, Pak. Saya terus akan mencari keadilan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikut persidangan. Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan. Ya, insya Allah saya akan teruskan upaya hukum. Semoga saya bisa mendapat keadilan di tempat lain ya. Terima kasih. Tadi kan ada satu hakim Mas yang disenting dengan Mas, itu mungkin tanggapan Mas apa? Hati teman-teman. Hati ya. Mas, soal PT OTM itu buat negara gimana, Mas? Ya, saya bingung. Sampai sekarang masih dipakai, Mas. Perbedaan pendapat lagi, Pak? Saya, alhamdulillah. Mas, sedikit Mas yang disampaikan Mas untuk yang datang hari ini Mas. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mas, hati-hati teman-teman, hati-hati, sabar. Mas, kaca. Pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk loloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026.
berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaen bersama Syahdan Hussein, Muzafar Salim, dan Kharik Anhar dituntut hukuman penjara 2 tahun dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Jaksa menyatakan 4 terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu. Para terdakwa secara bersama-sama mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang dinilai mengandung ajakan, hasutan, serta memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Keempat terdakwa tersebut bergabung dalam sejumlah grup media sosial untuk menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan sejalan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan hasil persidangan tuntutan terhadap Del Pedro, kita bergabung dengan Amrina Rida dari PN Jakarta Pusat. Ya, selamat sore Amrina, apa alasan jaksa menuntut Del Pedro 2 tahun penjara dan apa jawaban tim kuasa hukum? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Ayah dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini telah dilakukan adanya sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Del Pedro Marhaen yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lokataru dan juga 3 terdakwa lainnya, yakni adalah Syahdan Hussein, Muzafar Salim, dan juga Kharik Anhar, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut agar para terdakwa ini dipidana dengan 2 tahun penjara. Dan kalau kami dengarkan tadi dalam pembacaan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, memang terdapat pada akhirnya poin-poin yang membuat jaksa menuntut 2 tahun penjara terhadap para terdakwa. Poin-poin tersebut diantaranya adalah bahwa berdasarkan sidang-sidang yang telah dilakukan sebelumnya dan juga fakta persidangan, jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa keempat terdakwa, baik itu Del Pedro, Muzafar, Syahdan, dan juga Kharik, terbukti bersalah melakukan demonstrasi yang berujung melakukan penghasutan berujung pada demonstrasi ricuh pada Agustus 2025 lalu, di mana jaksa meyakini bahwa para terdakwa ini mengunggah gambar dan juga narasi yang provokatif dan juga konfrontatif di media sosial. Jaksa menyebut bahwa keempat terdakwa ini membuat dan juga bergabung dengan sejumlah grup media sosial untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan adanya kondisi Indonesia pada Agustus 2025 yang lalu. Dan dari jaksa ini pun juga menilai bahwa pada akun media sosial yang telah dikelola oleh masing-masing terdakwa, ini setidaknya terdapat 19 konten kolaborasi yang mengunggah ataupun juga berisi konten-konten narasi provokatif dan juga konfrontatif dengan memuat sejumlah tagar-tagar yang cukup menghasut menurut anggapan dari para jaksa penuntut umum. Di antaranya adalah tagar seperti hashtag Indonesia Gelap, lalu juga hashtag Indonesia Sold Out, hingga reformasi Polri, sehingga para jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa para terdakwa melanggar pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Jaksa penuntut umum ini pun juga dalam tuntutannya ini menyebut bahwa
para terdakwa ini terbukti merekrut dan juga memperalat anak-anak di bawah umur untuk kepentingannya tanpa adanya pendampingan dan juga pelindungan jiwa, sehingga melanggar pasal 76H junto pasal 15 tentang perlindungan anak KUHP. Dan tadi dari pihak tim kuasa hukum dan juga dari pihak para terdakwa sendiri pun memang usai adanya sidang pembacaan tuntutan sempat menyampaikan respon, dan mereka menilai bahwa tuntutan 2 tahun penjara yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa ini tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Para tim kuasa hukum dan juga terdakwa ini menilai bahwa banyak fakta persidangan yang diabaikan oleh jaksa penuntut umum, dan mereka menilai bahwa tidak ada satupun dari konten media sosial ataupun juga unggahan di sejumlah media sosial yang dilakukan oleh para terdakwa yang berniat untuk menghasut, di mana mereka menilai bahwa unggahan yang mereka lakukan ini hanyalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pada Agustus 2025 yang lalu. Tadi para tim kuasa hukum dan juga terdakwa menyebut nantinya akan menyampaikan nota pembelaan dalam sidang pledoi yang akan disampaikan pada 2 Maret ataupun juga hari Senin mendatang, yang mana kita ketahui sendiri juga nanti usai ada sidang pledoi akan ada tahapan lainnya, yang mana dari pihak majelis hakim memutuskan nanti untuk sidang vonis ataupun juga sidang putusan akan dilakukan pada tanggal 4 Maret ataupun juga pada hari Jumat mendatang. Tentunya kita akan nantikan bagaimana proses berlangsungnya sidang ini hingga nanti sidang vonis yang akan berlangsung pada Jumat pekan nanti. Sementara demikian kembali ke Anda, Ayah. Baik, Amrina, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan sama-sama nantikan update untuk persidangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wamendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Rudy menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudy Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan warganet. Syarifah kerap menemui warga dengan gaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah ramainya mobil dinas Gubernur Kaltim dengan harga fantastis, kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur memprihatinkan dan butuh perbaikan. Ya, salah satunya di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembusnya sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja langsung Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk menembus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pemirsa disawer netizen saat ikut siaran langsung di akun TikTok anaknya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Purbaya untuk berkonsultasi jika khawatir dengan adanya unsur gratifikasi. Ini aneh. Itu apa tuh? Ini apa? Oh, ini aku disawer. Disawer kamu? Iya. Oh, kamu penyanyi disawer? Keuangan bukan pura-pura nih. Menterinya AI nih. Bukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ikut siaran langsung melalui TikTok bersama anaknya Yuda Purboyo Sunu saat sahur. Kehadiran Purbaya di akun TikTok milik anaknya ini sontak menarik ribuan penonton. Beberapa di antaranya bahkan memberi gift atau hadiah melalui stiker kepada akun anak Purbaya. Gift ini bernilai hingga jutaan rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut gift ditujukan kepada anaknya dan tidak terkait dengan jabatan sebagai penyelenggara sehingga bukan gratifikasi. Namun KPK menghimbau Purbaya berkonsultasi dengan KPK jika khawatir ada laporan gratifikasi. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi. Karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK. Sebelumnya Purbaya sempat merasa khawatir saat menerima saweran dari penonton TikTok dan meminta agar tidak memberi hadiah terlalu banyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan tantangan debat terbuka antara Menteri HAM Natalius Pigai dengan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar soal isu HAM. Pigai pun menerima tantangan tersebut agar debat disiarkan langsung di televisi nasional.
Heboh di media sosial tantangan untuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar atau akrab dipanggil Uceng untuk debat terbuka soal isu HAM secara live di TV nasional. Tantangan ini muncul dari pertukaran balasan di akun media sosial keduanya, di mana mereka menjanjikan diskusi ilmiah satu persatu kasus HAM kontroversial. Sebelum tantangan debat terbuka tersebut mencuat, Pigai sempat mengunggah cuitan panjang yang menegaskan pengalamannya memahami HAM sejak kecil di tengah konflik bersenjata di Papua. Pigai juga menuliskan perjalanan hidupnya sebagai pembela orang tertindas dari korban HAM hingga menjabat sebagai Menteri HAM. Ia juga menyebut Uceng hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Menanggapi hal tersebut, Uceng menyatakan kesiapannya belajar memahami HAM dari Pigai. Pigai langsung menanggapi cuitan tersebut dan menyetujui format debat di TV nasional secara live. Ia bahkan menyarankan Uceng untuk menonton tayangan YouTube-nya bersama Fadlizon terlebih dahulu sebagai tambahan ilmu sambil berharap rakyat Indonesia menyaksikan debat untuk menilai kedalaman pengetahuan HAM seorang profesor. Uceng pun meminta Pigai yang mengontak pihak TV lantaran mengaku tak punya kuasa untuk mengatur stasiun televisi. Tantangan untuk debat ini rupanya menuai dukungan dari netizen yang ingin ikut belajar tentang HAM dari Pigai yang mengklaim dirinya belajar HAM dari umur 5 tahun. Sejak ditunjuk sebagai Menteri HAM pada Oktober 2024 lalu, sejumlah kasus pelanggaran HAM menjadi tantangan Pigai. Salah satunya aksi buruh dan mahasiswa pada 2025 lalu yang berakhir bentrok dengan aparat keamanan. 10 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian ini, termasuk pengemudi ojek online Avan Kurniawan. Kasus lainnya yakni ancaman kebebasan berpendapat mulai dari influencer hingga jurnalis. Jurnalis Tempo Francisca Rosana salah satunya menerima teror bangkai kepala babi diduga mengancam kebebasan pers. Selang beberapa waktu kembali ada paket bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo. Influencer DJ Doni dan Shirley Anavita juga mendapat teror di rumahnya. Diduga usai mengkritisi penanganan bencana Sumatera. Doni dikirimkan bangkai ayam ke rumahnya sementara rumah Shirley dilempari bom Molotov.